melamar di OPD yang lain. Bisa Mbak. Yan, bagaimana kalau tidak ada formasi? Itu sama dengan nanti saya jawab kalau misalnya kualifikasi pendidikannya nggak ada misalnya. Pelamar bisa mendowngrade ya, downgrade ijazahnya. Untuk P3K guru ya, P3K CF guru, seleksi bagi teman-teman P1 itu tidak perlu lagi tes. Mereka gunakan hasil seleksi tahun 2021. Kenapa disebut pelamar prioritas atau P1? Itu adalah karena pada tahun 2021 ada passing grade, namun kuotanya terbatas. Ya. Mereka lolos passing grade tapi tidak mendapat penempatan. Ini menjadi kebijakan nasional. Kemudian P3K teknis. Kalau tadi jumlah soalnya itu yang dengan ijazah SMA, diploma ataupun S1 itu sejumlah 145, maka khusus yang P3K teknis dengan jabatan pengelola umum operasional ya, dengan kualifikasi pendidikan SD atau SMP, kebanyakan itu penjaga ataupun pramugari yang ada di OPD itu, kalau ada ya, penjaga sekolah ya, itu soalnya sejumlah 100 butir, jadi tidak disamakan karena melihat dari kualifikasi pendidikan atau ijazah yang dimiliki. Lanjut. Kemudian ya kita berbicara kelulusan. Karena pada P3K itu tidak ditetapkan nilai ambang batas yang harus dipenuhi, dia hanya perlu berperingkat terbaik. Berperingkat terbaik di jabatan yang dia lamar. Tapi karena normatifnya itu ada penentuan lulus secara berurutan, misalkan, itu didahulukan untuk guru, misalnya di jabatan guru kelas misalkan, ada P1 yang daftar di sini, itu ya mau berapapun nilainya, nanti yang pelamar-pelamar yang lain misalnya XK2 atau apa misalnya, itu ya P1 tadi yang tetap diprioritaskan untuk menempati urutan pertama. Ya nanti tadi misalkan ada pertanyaan teman-teman, aku sudah lama mengabdi nih, puluhan tahun. Oleh pemerintah dengan regulasinya itu diatur berurutan sesuai kategori atau kriteria. Kalau guru ya yang menempati urutan pertama itu P1. Urutan kedua mereka adalah XTHK2. Yang selanjutnya adalah non-ASN, guru non-ASN database BKN dan masih aktif mengajar. Kalau masih ada kebutuhan lagi, masih ada sisa, misalnya, itu guru non-ASN yang ke data Dapodik. Masih ada kebutuhan lagi, misalnya, yang masih ada sisa, baru yang terakhir yang lolos PPG. Semacam urut kacang. Kelulusannya seperti itu. Oke. Untuk P1 itu di breakdown lagi, P1-nya itu latar belakangnya apa? Didahulukan lagi yang XK2. Ya, kalau P1-nya dia XK2, dia menempati urutan pertama. Karena ada macam-macam P1. Ada yang SK2, non-ASN, PPG, dan juga swasta. Tetap yang menempati pertama itu yang XK2. Sampai dengan yang terakhir adalah guru swasta. Izin bertanya untuk yang tadi pegawai aktif yang tidak terdata aktif 2 tahun itu kan bisa ikut melamar nih Pak. Tapi kan dulu waktu tes itu kita disuruh untuk polisi pendidikannya yang ada di pendataan. Apakah anak ini teman ini nanti punya kesempatan untuk di OPD lain itu apakah ada koalisi pendidikannya? Ya. Langsung aja biar nggak lupa. Dari Dinas Arpus tanya terkait bagaimana kalau ada di OPD Arpus itu ada kualifikasi pendidikan melamar di OPD yang lain. Bisa Mbak, selama tadi pengalamannya itu sama dikerjakan yang di Arpus.
dengan jabatan yang dia lamar nanti di OPD lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ijazahnya yang dipersyaratkan sesuai enggak? Misalnya yang dipersyaratkan contoh S1, contoh ya ini ya, S1 ekonomi misalnya. Dia punya ijazah S1 ekonomi, ya boleh. Kuncinya adalah pengalaman kerjanya ketika nanti kepala OPD memberikan surat keterangan itu harus melihat senyatanya yang bersangkutan itu melaksanakan tugas apa. Sehingga nanti relevan dengan jabatan yang dia lamar. Misalnya ada pengadministrasi tapi dia mau tugasnya cateti nomor dan lain misalnya. Tapi dia mengerjakan tidak sesuai dengan melamar tidak sesuai yang dia kerjakan selama ini misalnya. Ya nanti monggo pimpinan OPD-nya karena bola ada di kepala OPD. Tapi saya pesen karena seleksi administrasi itu adalah kebenaran yang ada di surat keterangan itu. Ya, sebisa mungkin, mohon maaf ini, kepala OPD ya harus menerangkan karena yang bertanggung jawab ya kepala OPD tadi yang bertanggung jawab terhadap surat keterangan yang dibuat. Kalau suatu saat, mohon maaf, semuanya tidak ada ya, ada sanggah ataupun aduan ataupun gugatan seperti itu, maka kami tetap merujuknya ada di surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan unit kerja. Oke. Saya mohon betul di garis bawah itu surat keterangannya harus menerangkan sesuai dengan kondisinya. Halo? Kelas ya. Thank you. Jadi sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman yang mengikuti secara daring ya. Tadi ada kendala teknis. Kayak Arhan itu dilatih fisiknya ternyata yang diserang mentalnya. Karena kayak ini kuliah hukum misalnya. Ternyata ujian ekonomi. Itu nggih yang pertanyaan dari Arpus. Pertanyaan kedua dari Dinas Kesehatan. Terima kasih dari Dinas Kesehatan. Untuk P3K Nakes XK2 yang aktif, non ASN yang masuk database BKN dan non ASN minimal 2 tahun. Di sini yang non ASN minimal 2 tahun apakah termasuk yang wiyata yang ada di puskesmas? Karena tadi kan hanya BLUD saja ya Pak yang disebutkan, karena mengingat di puskesmas itu tidak hanya tenaga BLUD saja yang di sana, ada tenaga wiyata, tenaga penunjang pelayanan dan tenaga magang. Kemudian bentar Pak. Kemudian menyambung dari Arpusda, semua non ASN wajib mendaftar agar bisa masuk untuk di paruh waktu. Jikalau tidak ada formasi, bagaimana solusinya? Kemudian, ya karena anak kami banyak Pak. Kemudian tadi tenaga non ASN boleh mendaftar hanya di Kabupaten Pati. Sedangkan kemarin ada salah satu tenaga non ASN kami yang tidak masuk di database. Mereka berpikir saya tidak masuk Bu, jadi saya aman untuk itu. Dia mendaftar di kabupaten lain. Apakah masih bisa untuk mendaftar di Kabupaten Pati? Terima kasih Pak. Iya, satu lagi Pak. Wow. Itu yang CPNS ya Pak ya. Kemudian jika tidak ada formasi dia sekarang S1 Pak. Kemudian dia mencari-cari formasinya S1 tidak ada. Apakah diperbolehkan
mencari formasi di SMA, Pak. Itu sih. Matur suwun. Ada 4 ya Mbak, saya tahu. Dari Dinas Kesehatan ada 4 pertanyaan. Bagaimana kalau yang di luar BLUD, tenaga-tenaga non ASN yang bekerja di UPT Puskesmas gitu ya, baik itu melaksanakan administrasi ataupun teknis-teknis lainnya, ataupun bahkan GF seperti itu ya. Catatannya tadi yang perlu digarisbawahi, yang terpenting adalah mereka punya pengalaman minimal 2 tahun. Karena yang dibuka untuk P3K kesehatan kemarin itu dicermati lagi. Kalau yang dibuka itu JF ya nggak bisa dilamar untuk jabatan pelaksana. Tapi kalau puskesmasnya membuka jabatan pelaksana ya bisa dilamar oleh jabatan pelaksana. Boleh. Gimana? Nakesnya downgrade. Oh ya. Wiatanya terdata nakes, tapi mau daftar non nakes. Ya sekarang melihatnya pengalaman kerja sama kualifikasi pendidikan yang jabatan yang mau dilamar, yang dipersyaratkan apa saja, nanti dilihat. Kalau dilalah gak entuk, berarti ya jangan memaksa. Kemudian bagaimana kalau tidak ada formasi? Itu sama dengan nanti saya jawab kalau misalnya kualifikasi pendidikannya nggak ada misalnya. Pelamar bisa mendowngrade ya, downgrade ijazahnya misalnya. Tapi itu pilihan dari teman-teman non ASN. Ya, pilihan dari teman-teman non ASN. Nah, kalau hanya sekedar orientasinya nanti menjadi P3K, ya silakan. Tapi yang terpenting saya garis bawahi bahwa ketika melamar menggunakan ijazah SD atau SMP dengan SMA, diploma ataupun sarjana, tentu haknya berbeda terkait dengan penggajian. Tidak bisa sama. Kalau tadi misalnya SD, SMP itu diberlakukan untuk contoh saja teman-teman penjaga sekolah misalnya. Berarti ya dia nanti digaji sesuai dengan nominal yang ijazah SD SMA atau SD SMP, tidak bisa disamakan dengan ijazah yang setingkat lebih tinggi. Kalau mau pilih aman karena hanya tahun ini ya, kebijakan untuk bisa nanti dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu itu adalah mereka yang tidak lolos seleksi P3K atau diangkat menjadi P3K full time. Karena formasi kita terbatas ya, tadi saya bilang non ASN kita ada 3.000, sedangkan jumlah formasi yang disediakan itu 1.000. Itu tidak kemudian diartikan bahwa ini berarti Pemkab gak komitmen. Pemkab komitmen, sudah disampaikan Pak Kaban tadi, semula 500 naik menjadi 1.000 itu sudah kenaikan 100 kali lipat kan, gitu. Itu komitmen. Jadi kalau mau dinaikkan lagi nanti saake teman-teman kasubag umpek TPP ini wis cilik nah. Gajine ra muda-muda sih sana. Jadi ada beberapa pertimbangan ya, beberapa pertimbangan yang memang kemudian tidak bisa full secara utuh. Namun demikian akan diselesaikan secara bertahap. Kemudian bagaimana tenaga non ASN yang sudah terlanjur mendaftar misalnya. Ini mendaftarnya di tahun 2024 atau 2023. Nah, moga-moga lulus. Moga-moga lulus. Kalau misalkan tidak lulus ya. Karena kan sudah ada informasi di beberapa pengumuman itu. Pelamar itu hanya boleh mendaftar pada satu jabatan, satu instansi ya, dalam satu periode tahun pengadaan. Kalau misalnya teman-teman non ASN sudah terlanjur mendaftar di pengadaan CPNS, saya doakan lulus. Ya, gue lulus ya. Tapi delal sobek misalnya gak lulus, ya nggak bisa daftar P3K.